perkenalkan, nama saya Izra Denisa Putra dari GBI Raden Saleh. Saya ingin menceritakan tentang kebaikan Tuhan yang saya alami. Waktu itu saya sedang bermain dengan teman saya dan teman saya mainannya tersangkut di atas pohon dan saya punya sedikit uang. Dan saya membelikan yang sama yang ada di atas pohon. Dan kebesokan harinya dia mengasih mainan yang sangat besar buat saya. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kasih saya terbesar dan terbaik buat saya melalui teman saya yang saya tolong kemarin. Dan setelah itu saya menjadi sahabat dan teman kelas yang baik. Makanya kalau teman-teman punya sedikit barang yang guna dan ada teman kalian yang lebih membutuhkan daripada kalian, kasihlah sedikit barang kalian yang berguna. Nah, sekarang saya ingin membawakan sebuah lagu. Semoga teman-teman suka walaupun gerejanya sama sekolahnya masih offline. Cinta Yesus, engkau cinta Yesus, kita semua cinta Yesus. Rajin ke gereja, selalu berdoa, tak lupa baca Alkitab. Mengasihi Tuhan, taat orang tua, sayang teman dan saudara. Dapat anugerah, puji senantiasa, sukacita selamanya. Glory, glory bagi Dia, glory, glory bagi Dia, glory, glory bagi Dia. Haleluya. Terima kasih, God bless you. Shalom adik-adik. Shalom Kak Petris. Shalom Kak Esther. Kak Petris bersuka cita ya. Pastinya Kita mau ibadah, dong. adik-adik juga bersuka cita ya pastinya. Nah kalau udah bersuka cita, udah semangat, kita mau siap-siap memuji Tuhan. Kita mau satu dalam doa. Kalau kita berdoa, kita kasih yang terbaik ya buat Tuhan. Jadi sikap doanya benar-benar yang baik, kita mau satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan sungguh baik buat kami semua. Hari ini kami dapat kesempatan buat ibadah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami sangat bersyukur Tuhan kasih kesempatan ini. Sekarang kami mau memuji Tuhan, kami mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Tuhan juga yang akan curahkan sukacita. Tuhan akan curahkan hikmat Tuhan untuk kami yang mendengar firman, bahkan untuk kakak-kakak yang mengajar. Kami siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kami siap untuk kasih yang terbaik buat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami semua bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Yeay. Ayo semuanya bangun dari tempat duduknya dengan semangat. Semuanya sukacita, kita akan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku.
siapkan hati kita mau dengar firman Tuhan ya. Siapkan sikap hati yang terbaik, sikap badan yang terbaik juga, kita mau terima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Mari adik-adik, kita mau duduk diam, kita mau memuji menyembah Tuhan. Kita membawa hati kita, kerinduan kita sama Tuhan Yesus. Kebaikan Tuhan
Mami Papi, udah siap dengarkan firman Tuhan pada hari ini? Yuk, sebelum kita dengarkan firman Tuhan hari ini, kita satu dalam doa dulu. Semua tutup mata, lipat kedua tangan kalian. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih dan anugerah-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman kebenaran-Mu. Tuhan, Engkau terus bekerja bagi setiap kami ya Tuhan. Kami buka hati kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Roh Kudus, bekerjalah bagi setiap kami di rumah kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Nah, adik-adik, kakak mau tanya, hari ini kita sedang merayakan hari apa ya? Ada yang tahu? Ya, kita sedang merayakan hari raya Pentakosta. Apa itu kakak Pentakosta? Pentakosta adalah hari di mana Tuhan mencurahkan Roh penghiburnya, roh yang dijanjikan Tuhan Yesus bagi setiap murid-muridnya, yaitu Roh Kudus. Adik-adik, sebelum kakak lanjut cerita, yuk kita lihat video ini ya. Nah, adik-adik, waktu Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus menampakkan kepada murid-muridnya selama 40 hari. Sebelum dia naik ke surga, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Waktu murid-muridnya melihat Tuhan Yesus naik, terangkat ke surga, tiba-tiba dua malaikat Tuhan datang dan mereka berkata, "Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Setelah itu, murid-murid berkumpul, mereka berdoa, mereka memuji menyembah dengan satu hati. Mereka sungguh-sungguh merindukan Roh penghibur yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Lihat adik-adik, mereka doa, mereka memuji dan menyembah Tuhan. Tiba-tiba di loteng atas ada tiupan angin kencang, adik-adik. Mereka nggak tahu itu apa. Dan tiba-tiba mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Di atas kepala mereka ada lidah-lidah api. Mereka dipenuhi Roh Kudus. Mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain. Mereka dipenuhi. Dahsyat ya Tuhan kita ya. Nah, setelah itu Petrus mulai berkhotbah adik-adik. Khotbahnya itu kurang lebih cuma 3 menit. Semua orang mendengarkan. Semua orang terheran-heran. Mereka mulai mendengar khotbahnya Petrus. Mereka mulai percaya. Dia menceritakan bagaimana Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang benar-benar hidup. Tuhan yang mati bagi kita dan bangkit pada hari ketiga. Dan Tuhan Yesus telah naik ke surga. Semua terharu adik-adik. Semua menerima kebenaran firman Tuhan. Dan mereka berkata, apa yang harus kami perbuat? Petrus katakan adik-adik, bertobatlah. Bertobat, minta ampun sama Tuhan Yesus, dan rindukan Roh Kudus untuk memenuhi setiap kita. Adik-adik tahu, saat Petrus khotbah, yang bertobat itu berapa? 3.000. 3.000 jiwa yang bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus. Wow, dahsyat ya adik-adik Pentakosta pertama. Pentakosta pertama ada, maka ada juga Pentakosta kedua. Pentakosta kedua terjadi di mana kakak? Pentakosta kedua terjadi di Azusa Street di Los Angeles, di mana Tuhan memakai seorang yang berkulit hitam bernama William Seymour, di mana dia dipenuhi Roh Kudus, di mana dia membawa banyak orang untuk dipenuhi Roh Kudus, membawa banyak orang untuk bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus.
Adik-adik, sekarang kita ada di Pentakosta yang ketiga, di mana Tuhan sedang mencurahkan Roh Kudus-Nya dengan dahsyat dan luar biasa, yang melebihi yang terjadi di Azusa Street. Bisa bayangkan gak adik-adik? Seperti yang dikatakan di Yoel 2 ayat 28-29, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa Aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu. Adik-adik, seperti nubuatan ini adik-adik, Tuhan akan memakai kalian dengan dahsyat dan luar biasa. Tapi kalian perlu rindukan Roh Kudus untuk memenuhi hidup kalian. Tuhan, walau kalian masih kecil, Tuhan akan pakai kalian untuk melakukan hal-hal yang besar. Yuk adik-adik, rindukan Roh Kudus. Rindukan Roh Kudus untuk memenuhi hidup kalian, untuk memenuhi hati kalian. Adik-adik, gak perlu tunggu dewasa untuk melayani Tuhan. Gak perlu tunggu dewasa untuk kalian dipakai. Tapi dari sekarang, kalian mau dipakai Tuhan Yesus. Kenapa kakak bilang kalian perlu Roh Kudus? Karena kita gak mampu dengan kekuatan kita sendiri. Kita butuh Roh Kudus yang memampukan kita, yang memberikan kita kekuatan. Adik-adik mau gak? Saat waktu kalian berdoa, doa kalian itu berubah berkuasa, menjadi berkuasa. Waktu kalian doakan orang sakit sembuh. Waktu ada orang yang sedang sedih, kalian doakan mereka mendapatkan penghiburan. Adik-adik mau gak dipakai Tuhan Yesus dengan dahsyat? Adik-adik mau gak? Yang mau yuk angkat tangan kalian dan minta sungguh-sungguh dengan Tuhan Yesus. Kalian berdoa sungguh-sungguh minta dengan Tuhan Yesus untuk Roh Kudus memenuhi kalian. Papi mami, bukankah ini waktunya bahwa Roh Kudus bekerja di rumah-rumah melawat kalian? Yuk adik-adik, angkat kedua tangan kalian. Papi mami, boleh juga angkat kedua tangan kalian. Adik-adik, saat kakak mulai bahasa roh, apa yang kalian tangkap, kalian mulai perkatakan dan minta terus, Roh Kudus, aku rindu. Tuhan Yesus, aku rindu Roh Kudus. Aku mau dipenuhi Roh Kudus, aku mau dipakai dengan dahsyat dan luar biasa untuk melayani generasi kami. Yuk adik-adik, yuk papi mami, sungguh-sungguh angkat kedua tangan kalian. Kita nyanyikan lagu ini. Minta dengan sungguh-sungguh. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Sekali lagi, come Holy Spirit. Yuk nyanyikan dengan sungguh-sungguh adik-adik. Buka hati kalian, rindukan Roh Kudus untuk menjamah kalian. Papi, mami, yuk sungguh-sungguh. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Sekali lagi, come Holy Spirit, fall in this place. I need, ya Tuhan, aku percaya Tuhan, Kau hadir di setiap rumah-rumah. Engkau melawat setiap anak-anakmu, melawat setiap papi, mami, melawat setiap orang-orang yang ada dalam rumah itu ya Tuhan. Tuhan, aku percaya ya Tuhan, Kau akan pakai dengan dahsyat
anak-anak kecilmu ini ya Tuhan. Oh rabaya 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 rabaya. I need more and more of you. Fill me again with the power of your spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Yuk adik-adik, yuk papi mami mulai bahasa roh yuk. Syikiara bayara 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 ba. Engkau melawat setiap kami, Engkau hadir ya Tuhan. Syara bayara 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 ba. Roh Kudus penuhi setiap adik-adik di rumah mereka masing-masing ya Tuhan. Syikiara bayara 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 ba. Ayo adik-adik, apa yang kalian tangkap dari bahasa roh setiap papi mami, kakak-kakak, yuk mulai perkatakan, minta terus dengan Tuhan untuk Roh Kudus memenuhi kalian. Syikiara bayara 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 ba. Ora bayara 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 ba. Bekerja ya Roh Kudus. Syikiara bayara 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 ba. Ora baba bayara ba. Syikiara la 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 ba. Ora bayara 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 ba. Syikiara bayara bayara ba. Ayo nyanyikan lagu ini lagi. Katakan, come Holy Spirit. Syikiara bayara ba. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat kasih dan kebaikan-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Tuhan, aku percaya ya Tuhan, Engkau yang bekerja bagi setiap anak-anak-Mu di rumah mereka masing-masing ya Tuhan Yesus. Pakai mereka dengan dahsyat dan luar biasa ya Tuhan. Biarlah mereka menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau terus yang dipermuliakan lewat hidup kami. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Shalom adik-adik semua. Kenalin, aku Kak Feli dari kakak sekolah minggu GBI Cililitan. Kali ini aku mau ngajarin gimana sih cara membuat dompet dari kertas origami. Yuk ikutin. Bahan yang pertama yaitu lem. Yang kedua spidol. Yang ketiga kertas origami ukuran 20x20. Dan yang terakhir gunting. Untuk cara melipatnya bisa lihat di video ini ya.
Yeay, dompet sudah jadi. Sekarang kakak ingin menghias dompet ini menjadi dompet beruang. Pertama-tama, kita membuat polanya dulu ya menggunakan pensil di bagian depan dompet. Lalu setelah itu, gunting dompet tersebut mengikuti pola. Tara, sudah jadi. Lucu banget kan dompetnya? Adik-adik juga harus coba di rumah ya. Gampang banget kan buatnya, cuma butuh 4 bahan aja. Selamat mencoba, Tuhan Yesus memberkati.